Ya Jadi, begini, memang itu. pemilu harusnya dipisah pilek sama pilpres. Jadi thresholdnya 0. Tapi Anda setuju threshold 0? Nggak setuju. Harus ada rule of the game-nya juga. Nah, kenapa? Kan Kalau ini kebanyakan presiden pusing nanti rakyatnya. loh kan tetap milihnya. ujung-ujungnya ada 2 calonnya. Ini lebay ini. Ah. Kebanyakan presiden. Karena gini, yang namanya konstitusi itu ngomong itu partai politik peserta pemilihan umum. Jadi kalau partai politik peserta pemilihan umumnya 15 seperti tahun 2019, maka maksimal calon itu cuma 15 slotnya. Tapi kita sudah buktikan tahun 2004 Pilpres pertama dengan threshold cuma 3%, 5 ya. cuma 5 saja. Kenapa? Karena seiseng apapun calon presiden miliaran keluar juga. Jadi nggak mungkin lah iseng banget gitu. Karena gini teorinya partai politik kecil ya itu pasti mencalonkan calon presiden terbaik. Karena dia minta berharap kotel efeknya, efek ekor jasnya. Dia tidak mungkin mencalonkan presiden yang Itu kan kalau main-main. bareng, kalau pisah pilek dulu baru pilpres kan beda. Kita sudah nggak usah bilang lagi, itu udah pasti bareng 2024. Lah, maka karena bareng kan inkonstitusional. That's okay, makanya mas saya katakan 0% itu jangan juga terlalu berpikir bahwa akan ada 15 calon. Saya nggak yakin semua slot itu dipakai oleh partai politik. Jadi ada partai politik yang menumpang membonceng calon-calon presiden yang memang populer. Gak mungkin dia mengajukan calon yang tidak populer. Nah, yang paling bermasalah itu partai besar. Karena partai besar kan punya harga diri. Tidak mau dia Koalisi. menggandolin calon dari partai lain misalnya. Dan dia pertaruhannya besar ya. Ya, pertaruhannya besar. Karena Asnya itulah kepake. mereka ingin oligarki ini tetap berkuasa. Karena mereka berpikir kalau 20% itu tetap bisa dipertahankan, mereka bisa membelah cuma 2 kekuatan saja. Yang kemudian nanti ya presidensial thresholdnya ya pura-pura saja. Tadi berharap ya Ganjar nyalon. Kalau Ganjar dibuang oleh PDIP ya dilepeh begitu dan Puan maju, Ganjar nggak mungkin jadi calon presiden. Kalau dengan 20%. Karena pasti tiket itu akan ke Puan. Puan sebagai wakilnya Prabowo misalnya. Dengan catatan Prabowo masih kuat elektabilitasnya. Karena kan persoalannya gini. Meskipun PDIP Bang punya sejarah memberikan boarding pass kepada Jokowi yang bukan elit partai karena surveinya terlalu tinggi untuk dihiraukan. Ya, itu kan ada presiden. Tapi saya punya cerita lain yang dari Indo Parameter Director Eksekutif. Makanya Pak Arief jangan terlalu pegang survei. Tapi jangan juga tidak dipercaya. Ya anggap saja referensi saja. Dia nggak pengen survei kok Notonegoro dia tadi. Iya, survei bayangkan ya. Survei itu tempatnya, waktunya kurang lebih sama, tapi hasilnya beda-beda antara satu survei itu dan dia survei makanya lainnya. yang paling tepat Notonegoro. Jadi survei A empiris, juara satunya Ganjar, Iya. survei B juara satunya Prabowo, survei C juara satunya Anies. Iya. Muter-muter aja di antara itu. Maka saya lihat ini main-main survei ini ya kan. Nah itu untuk wadah untuk fait accompli tadi. Iya. Pak tolong Pak ini surveinya Gimana Bang tinggi. Sam? Mumpung ada Bang Refli ya, ini Iya. satu isu penting nih Bang. Ini 2024 nih, sedangkan 2003 ini nanti pilkada ini kayaknya nggak ada ya. Jadi nanti pas 2004 ini semua kepala daerah, hampir banyak kepala daerah adalah PLT. 200 sekian. Ya, yang semuanya adalah notabene akan di situ Jokowi yang berkuasa nih, Ya. nunjuk PLT nih. Ya. Ini bakal problem gak nih? Ya, problem. Justru itu hal yang paling tidak demokratis di Republik ini. Masa yang namanya PLT itu bisa menjabat selama 2-3 tahun. Itu bukan PLT namanya, separuh masa jabatan sendiri. Gratis. Oke, iya. Nah, tapi Tanpa ikut maksud saya ini pemilihan. problem gak terhadap pilpres nih? Oh, problem Pengaruhnya dong, akan problem. besar gak? Tapi kan atas nama pemilu serentak kan itu Iya, memang kan harus kan Bang problemnya tuh Refli. begini. Dan Karena disepakati. kita tahu bahwa tapi nggak serentak juga. Buktinya pilkadanya pada bulan November. Iya, di tahun yang bersamaan maksudnya. Jadi Jadi mengada-ngada atas ya. efisiensi pemilu. Nggak serentak juga. Nggak serentak. Nah justru yang jadi masalah adalah mereka ini kan ASN-ASN yang dilantik oleh dipilih oleh presiden, presiden, menteri dalam negeri, atau gubernur. Iya. Tapi bayangan saya endorsementnya akan lebih banyak ditarik ke menteri dalam negeri. Oke. Dan barangkali sampai ke presiden. Maka nanti akan kita lihat apakah ada kocok ulang di jabatan menteri dalam negeri atau tidak. Nah, Nah,
Kalau ada kocok ulang dan ternyata yang mengisi itu, itu udah ketahuan. Maksudnya ke sana. Karena begini, jangan lupa kepala daerah itu punya resources, punya APBD. Dan dalam APBD itulah kemudian pemilih voters bisa dipengaruhi. Oke. Mas Arief gimana Mas Arief? Ya memang sih saya dengar seperti Tadi itu. ada babe loh di luar. Ada babe Saya itu dengar sih ada seperti Kang itu Sobari. ya. Ada strategi yang memang menginginkan pergantian Mendagri. Ada ke arah sana. Tapi sekali lagi Bang, apapun yang terjadi di Indonesia, kalau mau jahat sama rakyat atau jahat sama masyarakat, yang maha kuasa itu nggak tinggal diam. Itu yakin aja. Saya sangat mempercayai itu. Ya. Ya, artinya walaupun ini nanti pemimpin yang digadang-gadang sama lembaga survei, ya ternyata nanti memang bukan dia. Dan saya meyakini ya bahwa yang ada di 3 besar itu tidak akan jadi presiden. Tadi udah dikasih tahu nih kalau 20% Mas Ganjar bisa kan. Artinya kan sama yang maha kuasa tuh dia nggak bisa dicalonkan. Ya kan. Gatot nggak punya partai. Ya. Yang ada cuman sekarang itu ya Erlangga punya kesempatan paling besar ya untuk maju sebagai presiden. Ya kan. AHA artinya bisa. Dia sudah punya bekal, dia ketua umum, ya. Jadi memang kembali lagi, Mas. Jawa. Bahwa pemimpin harus Jawa. Menarik nih Arief Puyono ini. Kenapa? Kemarin kayaknya pro Prabowo. Kemarinnya lagi pro Gatot Nurmantio. Hari ini pro Erlangga Hartarto ya berubah-ubah kayaknya. Ya, yang penting dalam skema Notonegoro, Mas. Notonegoro. Saya bicara Di luar skema itu skema Arief Puyono nggak Notonegoro. bisa, ya. Jadi begini saya cerita ya, saya tuh waktu 2014-2019, ya mungkin 2009, saya tuh mencoba melawan Notonegoro. Ya kan? Yudhoyono, lu kok menang dia nol lagi, Prabowo nggak ada. Oke. Megawati nggak ada. Begitu lawan Jokowi, saya pikir dia nggak punya no. Begitu saya keluar, namanya Mulyono, benar Bang Refli. Iya. Begitu saya dukung Jokowi. Tapi nggak ada tuh dokumen-dokumen yang mengatakan Jokowi itu Mulyono. Buka aja, dia pengakuan dia sendiri, dia diberi nama Mulyono begitu lahir sakit. Bang, Kecilnya. Mas Arief, kalau tentang politik uang seperti yang dikatakan Bang Refli, kan politik uang Kalau itu, politik uang, rakyat nggak begini. itu Kalau bisa menghancurkan skema Presiden Jawa karena orang ya udah nggak selama mungkin. yang bayar Kalau mahal. orang Jawa pinter. Hah? Dari sana nerimo ambil, dari sini ambil. Iya. Habis itu ya kita pilih orang Jawa. Oh, kalau yang paling besar yang memberikan non Jawa gimana? Nggak bisa orang Jawa tuh dipengaruhin dengan uang-uang begini, nggak Tapi bisa. kalau gini, kalau ada disertasi Burhanuddin Muhtadi ya, pelaku survei juga, dia mengatakan pengaruh politik uang itu 13%. Jadi kalau 13% itu ya signifikan. Karena perbedaan antara Jokowi dan Prabowo itu nggak nyampe 13%. Oke. Karena itu menurut saya memang to some extent yang namanya politik uang ini memang mengganggu. Ya selain politik uang adalah independensi KPU. Oke. Baik di pusat maupun di daerah. Dan kadang-kadang terutama di daerah ya, itu KPU-nya sangat mendengarkan siapa penguasa lokal di sana. Ya. Nah, biasanya penguasa lokal itu yang paling potensial untuk mengganggu itu adalah kepala-kepala daerahnya. Jadi, karena itu menurut saya memang ke depan kita itu selain 0% harus memperbaiki governance pemilu. Apalagi ini era media sosial. Oke. Harusnya Pilpres itu nggak mahal. Jadi kalau Pilpres mahal itu kan kerjaannya proyek. Ya. Ya kan? Pilpres itu harusnya murah. Contoh kampanye. Kita tidak butuh lagi yang namanya kampanye tatap muka jor-joran. Sewa artis, sewa sound system, macam-macam. Bisa di Refli Harun Channel, ya kan? Nah. Di Total Politik, Benar. ya kan? Selesai. Itu sudah bisa mengcover, kalau kita mendaya gunakan channel yang ada, itu bisa mengcover mungkin 70% rakyat Indonesia. Demokratisasi channel ya. Iya. Di era digital ini ya. Nah, cuman masalahnya adalah kalau channelnya diancam-ancam terus, nah itu susah memang. Ya. Ya. Enggak. Curhat nih. Emang ada yang ngancam Anda, Bang? Bukan. Saya ingin mempertahankan flag demokrasi. Ya. Jadi kita itu jangan terlalu berpikir
bahwa kelompok kita akan menang atau calon kita akan menang Ya. dengan mengorbankan flag demokrasi. Saya hari ini bikin konten pernyataan Prabowo pada tahun 2017 yang mengatakan bahwa presidensial threshold 20% itu menipu rakyat. Oke. Ini saya lihat konten Refli Harun ya yang terbaru. Ya. Oke. Nah, tapi coba sekarang bersuara nggak Gerindra? Menolak nggak presidensial threshold? Belum kita lihat. Begitu Ferry Juliantono Tanya Arief mengajukan, Poyono dong sebelah. Ferry Juliantono mengajukan, kata Ahmad Muzani, wah itu pribadi. Tidak mewakili partai. Oke. Padahal Ahmad Muzani itu yang mengatakan tidak fair yang namanya Oke. presidensial threshold 20% tahun 2017. Baik. Kita kembali lagi ke topiknya nih Bang Sam ya kan. Presiden harus Jawa apa enggak? Ini untuk mengakhiri diskusi sesi pertama sebelum nanti kita akan bersama Mbak Beritwan Saidi yang udah ada di sini dan Kang Sobari yang juga ada di sini untuk bicara secara budaya dan epistemologi. Nah, mau kembali ke Bang Sam nih, Bang Sam. Kalau menurut lo nih Bang Sam, kalau misalnya kita akui nih konstitusi kita udah inklusif, memberikan peluang kepada semua orang. Bang Refli juga mengatakan bahwa masyarakat kita kayaknya makin lama makin cerdas juga dan akan memilih calon presiden itu karena kapabilitas. Tapi kalau misalnya keran-keran politiknya yang punya tiket itu masih berpikir bahwa komposisi Jawa dan non Jawa itu relevan, apakah sebenarnya ke depan ini masih tetap akan kepikiran kayak gitu? Jadi ya partai politik masih akan tetap memilih presidennya Jawa dan harus didampingi oleh non Jawa segala macam. Menurut lo gimana Bang? Itu bakal batal sendiri kalau dengan 20% itu setelah kita hitung-hitung tadi ya. Karena misalnya kayak Ganjar nih yang Jawa tapi nggak punya kendaraan politik. Kalaupun dia lawan PDI, pasti PDI lebih punya prioritas ke Puan kayak gitu. Jadi bakal batal sendiri sih sebenarnya kayaknya dengan 20% ini. Mungkin dalam Notonegoro ini mungkin 20% ini jangan-jangan masuk di dalam satu suku kata itu gitu. Go itu jangan-jangan adalah go itu 20% gitu loh. Oke. Ya, jadi sebenarnya penguasanya di 2024 itu adalah 20% dan PLT tadi kuncinya. Itu kuncinya, bukan Jawa dan non Jawa. Bukan kuncinya. Mas Arief terakhir, ini gimana konstitusi kita yang mengamanatkan dan memberikan hak yang inklusif kepada seluruh warga negara untuk dipilih dan memilih itu bisa betul-betul berlaku tanpa ada tadi dikotomi Jawa dan non Jawa dan meskipun fakta politiknya mayoritas orang Jawa dan presiden kita mayoritas orang Jawa gitu. Ya gitu, jadi saya setuju misalnya pileg sama pilpresnya dipisah. Ya itu aja di 2024. Supaya semua orang itu hak konstitusinya terjamin. Ya pileg dulu ya. Jadi pakai habis format itu lama dilakukan rule of the game-nya lah ya bahwa seorang presiden harus diusung berapa persen. Jadi ya itu sah. koalisinya after pilek ya. After pileg ya kan. Nah kalau begini kan nanti yang ngusung orang mati. Itu orang-orang yang pada meninggal karena COVID kan dulu pencoblos tuh. Yang pencoblos partai kan. Masa dia diusung sama almarhum saudara-saudara kita yang meninggal COVID. Ya Satu kalimat terakhir Mas Arief. Kenapa kedua, presiden udah pasti dan harus orang Jawa? Nah itu untuk menutup diskusi kita. Pertama ya kan orang Jawa paling mayoritas. Ya. Kedua orang Jawa itu artinya itu bisa ngayomi suku-suku lain. Ya. Bukan saya mengecilkan suku-suku lain, tapi orang Jawa ini memang sudah ditakdirkan sama Yang Maha Kuasa di Indonesia ini paling banyak dibandingkan suku-suku lain. Apalagi kayak orang-orang di Palembang itu kan senangnya merantau kemana-mana. Batak merantau, akhirnya anaknya nggak banyak gitu loh. Nah kalau orang Jawa itu kan tidak suka merantau, walaupun merantau juga ada karena terpaksa misalnya ke Surinam, terus ke Sumatera karena transmigran. Lah di sana pun anaknya banyak anaknya gitu kan. Ya pemain PSMS 80-an Jadi, Jawa semua. Yang ketiga bahwa orang Jawa dipastikan akan memilih orang Jawa juga. Itu saya alami ya. Ketika Prabowo lawan Jokowi. Ya, kalau di Jakarta mungkin sudah terbuka masyarakatnya. Ya. Tidak memilih berdasarkan etnik, agama atau berdasarkan suku. Contoh aja Ahok menang
putaran pertama. Kalah karena dikeroyok gitu kan. 42% loh Ahok menang. Ahok yang Tionghoa, Ahok yang Kristen bisa menang. Ya kan? Artinya nggak ada hubungan sama Jawa dong berarti? Iya, maksud saya lebih terbuka karena banyak suku di sini kan. Tetapi kalau kita pergi ke Jawa Tengah, Jawa Timur atau ke daerah-daerah Lampung yang transmigrannya dikuasai Jawa, ya ketika Prabowo lawan Jokowi, saya tanya, milih siapa? Jokowi mawon, Mas. Waduh. Itulah. Ya, jadi memang orang Jawa itu lebih pilihannya itu ya kepada orang Jawa juga. Walaupun dikasih duit, bohongin sama orang Jawa nanti. Apakah artinya orang non Jawa tidak punya peluang sama sekali di masa at least 2 kali Punya pemilu ke depan? 150 tahun lagi mungkin. Kayak di Amerika gitu kan. Obama bisa naik. Ya kan? Itu aja kan beda sebenarnya antara Amerika dengan Indonesia. Karena orang-orang bule sama negro itu kan bukan suku asli. Afro-American Bang. Ya kan? Afro-American sama Western kan. Nah kalau di Indonesia kita ini, bisa disu kan cancel culture nih gara-gara abang bukan tadi di ngomong. Indonesia ini kan Jawanya memang mayoritas. Ya kan? Coba deh di Riau banyak bupati-bupati Jawa. Ya karena banyak transmigrannya Jawa yang menang Jawa di situ. Itu kan terbukti. Siap. Kayak misalnya di Rohil ya kalau nggak salah ya. Bataknya juga banyak, Jawanya banyak. Tapi lebih banyak Jawa yang menang Jawa. Gitu. Jadi intinya banyakin anak biar lu bisa. Iya. Gitu. Dan jangan transmigran. Bang Refli terakhir Bang. Gimana membuat apa yang dikatakan Arief Poyono itu 150 tahun lagi katanya? Enggak yakin saya ya. 2024 saya kira bisa terrealisasi juga ya. Tetapi memang tadi saya katakan barangkali 2024 teritorialnya tetap Jawa, teritorial ya. Tapi bisa juga orang yang bukan orang Jawa seperti pengertian etnisitas tadi yang bisa terpilih. Tapi menurut saya begini, ke depan kan kita harus jauh lebih rasional pilpres ke depan itu. Dan saya kira dengan pendidikan politik yang makin baik, masyarakat yang makin baik, money politics dikurangi, itu saya yakin bahwa kita akan memilih jauh lebih cerdas. Pilpres yang menurut saya yang lumayan demokratis dalam era reformasi itu pilpres yang 5 calon kemarin, yang di 2004. Begitu 2009 oligarki udah pinter dia mulai borong partai. 2014 sama 2009 paling pinter. Karena dengan memborong semua partai politik itu hanya ada 2 calon saja, hanya 2 slot. Karena memang undang-undang pilpres itu tidak memungkinkan calon tunggal. Kalau ada calon tunggal, wah diborong juga dia kalau pilkada kan. Dan itu memungkinkan ya? Enggak, kalau untuk pilpres tidak boleh calon tunggal. Enggak, bukan maksudnya kalau secara konstitusi dimungkinkan, maka secara kekuatan kapital dan politik itu memungkinkan. Karena misalnya seperti siapa yang ngomong, cukup 9 triliun saja untuk menguasai Indonesia ini, yaitu 9 triliun itu masing-masing 1 triliun bagi partai politik selesai. Kita, ya saya kan nggak mau spesifik. jadi tinggal nanti, jadi tinggal kita bisa menguasai presiden, wakil presiden, Kapolri, Panglima TNI dan lain sebagainya. Bayangkan, 9 triliun itu bukan uang yang besar bagi oligarki ekonomi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bang Refli dan Mas Arief Po. Kita akan segera masuk ke sesi kedua. Kita sudah kehadiran Babe Ridwan Saidi dan juga Kang Muhammad Sobari.